Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Amanda. Kali ini kita akan memulai seri pembelajaran Microsoft PowerPoint. Ya, jadi ini adalah seri pertama, di mana pada video ini kita akan berkenalan tentang menu-menu yang ada di Microsoft PowerPoint 2013. Ya, jadi ini yang saya gunakan adalah Office 2013, tapi untuk menu-menunya sendiri dia itu tidak terlalu jauh berbeda dengan Office yang 2016 dan 2019. Kita mulai ya. Jadi untuk membuka PowerPoint kalian bisa lewat kalau sudah tersimpan, sudah ada di taskbar laptop atau komputer kalian, kalian tinggal klik icon PowerPoint-nya. Kalau tidak, kalian bisa masuk lewat menu dan mencari aplikasi untuk Microsoft PowerPoint itu. Oke, di sini karena sudah ada taskbar, kita tinggal klik dan akan muncul tampilan seperti ini. Ya, jadi di sini kalau kalian mau membuat file baru, sudah ada pilihan kalian mau pakai yang blank atau yang menggunakan tema-tema yang sudah tersedia di PowerPoint ini. Ya, jadi di sini saya akan pakai yang blank saja karena sebentar akan ada penjelasan tentang bagaimana merubah background dari PowerPoint. Nah, tampilan awal yang akan kalian lihat ketika membuka PowerPoint 2013 itu adalah seperti ini ya. Jadi di sini ada 10 menu utama yang ada di menu bar Microsoft PowerPoint ini. Kita lihat di sini ada menu file, ada home, ada insert, ada design, ada transisi, ada animation, ada slideshow, review, view, dan ini ada tambahan developer ini bisa dimunculkan dan kalau yang bawaan awal itu tidak ada ya. Jadi ini saya karena PowerPoint-nya saya sudah modifikasi dan saya munculkan untuk pilihan tab menu developernya. Nah, di sini saya akan mulai pertama menjelaskan dari menu home dan terakhir di menu file ya. Jadi kenapa file yang terakhir paling pertama muncul karena di situ nanti terkait dengan kita menyimpan file dan mengekspor file PowerPoint yang kita mau. Oke, jadi kita mulai dengan menu home. Jadi di menu home ini dia berisikan tampilan umum yang ingin kalian tunjukkan di slide PowerPoint kalian. Oke. Nah, sebelum membahas lebih jauh, kita sekedar mengingat dulu kalau PowerPoint, selain PowerPoint kita mungkin sudah mengenal Microsoft Word dan Microsoft Excel, yang mana Word itu dia untuk mengolah kata, sementara Excel untuk mengolah angka. Kalau PowerPoint apa yang diolah? Jadi kalau untuk PowerPoint yang biasanya itu digunakan untuk presentase, ya. Jadi untuk menampilkan suatu yang ingin kalian sampaikan. Kenapa namanya PowerPoint? Karena kekuatan atau apa yang ditonjolkan dari PowerPoint ini adalah poin-poin penting dari apa yang mau dipresentasikan. Ya, jadi ketika kalian menggunakan PowerPoint, yang kalian tunjukkan di situ adalah poin-poin pentingnya, bukan menjabarkan kata demi kata atau kalimat yang ingin kalian sampaikan seperti yang kalian tuliskan di Microsoft Word. Ya, jadi itu perbedaan utamanya. Kalau di Word kalian bisa melihat paragraf secara utuh, sementara kalau dalam PowerPoint yang kalian harus tunjukkan adalah poin-poin penting dari apa yang mau kalian sampaikan. Kita lanjut ke menu Home. Di sini dia dimulai dengan menu yang umum digunakan atau yang paling biasa kalian gunakan yaitu copy, ada copy dan paste. Terus ada cut ya. Setelah itu di sini ada new slide. Jadi new slide ini kalau kita sudah punya slide pertama seperti ini, kita bisa menambahkan slide baru lagi dengan mengklik new slide. Jadi new slide ini kalian pada saat mengklik bisa pilih model slide berikutnya yang akan kalian tampilkan. Ya, apakah berbentuk slide judul yang berisi konten, ada slide yang memuat 2 konten, slide perbandingan dan sebagainya. Dan bisa juga diisi dengan blank slide. Yang mana kalau blank ini lihat perbedaannya. Kalau yang slide judul kita sudah dikasih ruang untuk tinggal menuliskan apa yang kita mau. Sementara kalau di blank dia tidak ada apa-apa. Jadi nanti ini diisi sesuai dengan apa yang kita mau tuliskan di slide yang ini.
Kita lanjut. Nah, di samping new slide, di sini ada layout, reset, dan section. Nah, layout ini, kalau tadi awalnya kalian punya blank, kalian mau ganti model layoutnya menjadi slide title atau slide judul, mau ganti jadi slide yang ada penjelasannya, kalian bisa rubah pada menu layout. Oke, nah di sini misalnya saya ganti menjadi ini ya, yang ada penjelasannya. Ya, misalnya kita pilih, dituliskan di sini saya kasih sedikit kalimat pada slide-nya ya. Jadi kita lihat untuk mengaktifkan menu-menu lain yang ada di menu home ini ya. Nah, di sini seperti pada Word, jadi ini dia tampilan untuk home ini dia kurang lebih sama ya. Jadi ada banyak bagian, umumnya itu sama dengan yang ada di Microsoft Word. Yang pertama di sini kita bisa mengubah jenis tulisan ya. Tinggal klik tulisan yang mau kita rubah, terus kita bisa rubah jenis tulisannya. Kita bisa jadikan tulisannya bold, miring atau italic, bergaris bawah. Terus kita juga bisa merubah ukuran dari tulisan yang kita mau. Oke. Kita juga bisa mengganti huruf besar dan huruf kecilnya pada menu ini. Jadi hampir sama dengan yang ada di Microsoft Word. Ini untuk mengganti warna tulisan. Nah, di sini karena hampir sama, jadi dia fungsi shortcut-nya juga itu banyak yang sama dengan Microsoft Word. Jadi misalnya kalau di Microsoft Word untuk mengubah tulisan ke tengah itu pakai Ctrl E, di sini juga bisa kalian gunakan Ctrl E ya. Oke, di sini. Jadi sama, yang ini untuk mengatur kolomnya. Ini agak beda. Kalau misalnya di Word, dia bukan di tab Home ini ya. Terus ini untuk mengatur posisi teks. Nah, selain itu, untuk mempermudah karena biasanya di PowerPoint kita langsung membuat poin atau membuat bagan yang mau kita tampilkan, dia ada di Home ini ada jalan pintas untuk menuju ke menu-menu yang paling sering digunakan. Misalnya ini kan untuk membuat bagan atau membuat gambar. Dia sebenarnya ada juga di menu Insert ya, tapi dimunculkan di menu Home agar kalian tidak perlu repot-repot ke menu Insert untuk membuat model-model seperti ini. Oke, ketika membuat kotak, membuat tanda panah dan lain sebagainya. Nah, selain itu di sini juga ada selain tadi kan di sini kita punya bagian dari menu insert, kita juga akan punya bagian dari menu format ya. Format untuk gambar misalnya kalau kita mau kasih beri warna pada background-nya. Terus kita mau buat garis pinggiran. Itu ada semua ya. Tinggal dipilih. Jadi di menu home ini istilahnya dia merupakan bagian yang menunjukkan hal-hal yang umum dari tab-tab menu yang lain yang paling sering digunakan oleh user atau yang sering kita gunakan ya. Terus di sini yang paling akhir juga seperti pada Word ada find, replace, dan select. Ya, jadi kalau misalnya kalian mau mengganti suatu kata, kalian bisa gunakan replace. Jadi ada kata yang salah, terus dia banyak muncul di hampir semua slide. Untuk mempermudah, kalian tinggal klik replace dan mencari kata apa yang mau kalian ganti, terus kalian pilih ganti dengan kata apa. Oke. Nah, kita lanjut ke menu yang berikutnya. Menu yang berikutnya itu adalah menu insert. Ya, jadi menu insert ini cukup banyak. Ini dia berisi segala macam objek yang mau kalian tambahkan ke slide persentase kalian. Ya, dari segala macam objek termasuk mau menambahkan new slide. Ya. Terus ada penambahan tabel. Ya, cara penambahan tabelnya ini sama persis dengan cara kita menambahkan tabel di Microsoft Word. Ya, jadi sama. Kalau kalian membuat tabel dengan 2 baris dan 3 kolom, kita pilih 2 baris, 2 kali 3. Ya, 2 baris dan 3 kolom. Dan selanjutnya kita bisa juga buat insert tabel dengan menentukan jumlah baris dan jumlah kolom secara manual.
Selain insert tabel, kita juga punya menu picture. Jadi picture ini kita bisa tambahkan dalam 4 jenis atau 4 pilihan. Ya. Kita bisa tambahkan langsung. Untuk yang pertama ini adalah menginsert picture dari folder file-file yang sudah kita punya. Ya, kita bisa tinggal klik ini dan kita pilih di gambar yang mana yang mau kita ambil yang sudah tersedia di komputer atau di laptop. Dan kalau sudah dipilih, tinggal klik insert. Ya, jadi misalnya ini, kita tinggal pilih insert dan dia akan muncul di sini. Oke. Nah, selain dengan cara mengambil file yang sudah ada, kita bisa pilih online picture. Online picture ini kalau kita klik, dia akan membawa kita ke jendela web browser. Terus yang paling salah satu fungsi yang paling saya suka juga itu ada screenshot. Jadi screenshot ini kalau misalnya kita mau memotong gambar dari suatu file lain, misalnya file PDF atau dari tampilan layar komputer kita bisa langsung klik yang screenshot. Nah, ketika kita memilih screenshot, kalau ada layar lain yang terbuka, misalnya kita buka dulu. Nah, jadi misalnya di sini saya sudah punya layar lain berbentuk PDF yang mau kita buka ya. Nah, pada menu screenshot ini, kalau misalnya sudah ada jendela lain yang kita buka selain PowerPoint, akan ada tampilannya di sini. Apakah kita mau langsung screenshot jendela tersebut atau kita bisa gunakan screen clipping. Kalau kita langsung screenshot, dia akan muncul semua layar, satu layar yang ada di PC atau di laptop kita ya. Kalau kita klik ini dia akan langsung muncul semua layar ya. Sementara kalau kita klik yang screen clipping yang bagian bawah sini, ini kita akan mengclipping secara manual sesuai dengan yang mau kita klip saja. Misalnya kita mau ambil kalimat ini pada PDF, kita tinggal klik. Oke, dan hanya muncul bagian yang kita butuhkan saja. Oke. Nah, selanjutnya kita juga bisa membuat album foto dalam slide presentasi kita. Nah, setelah menginsert gambar, kita juga ada pilihan untuk menginsert ilustrasi. Jadi ilustrasi ini ada shape, ada smart art, dan ada chart atau grafik ya atau bagan. Nah, shape ini sama seperti yang ada pada tombol home tadi. Di sini ada berbagai macam bentuk yang bisa kita pilih dan kita masukkan ke dalam slide presentasi kita ya. Jadi misalnya kalau kita pilih yang bentuk ini, kita tinggal klik. Oke. Dan kita sudah punya objek yang kita mau. Terus kalau misalnya objeknya sudah ada, nanti akan ada tambahan menu di sini paling kanan, tambahan menu format, yang mana format ini bisa kita gunakan untuk mengedit objek baru yang kita masukkan ke slide tersebut. Ya, jadi kita bisa edit ukurannya, bisa edit warnanya, bisa edit jenis tulisan yang kita gunakan, dan lain sebagainya. Oke. Kita lanjut ke menu berikutnya di insert, ada smart art. Ya, jadi smart art ini kalau kita mau buat bagan yang mana bagannya itu sudah ada template-nya di PowerPoint. Ya, jadi bagan itu kan kita bisa buat sendiri sesuai dengan kemauan kita. Tapi kita juga bisa memilih model-model yang sudah ada di PowerPoint. Dan ini cukup cantik ya. Kalau kita mau milih, misalnya kita mau pilih yang ini. Kita tinggal oke. Dan dia akan muncul sesuai bentuk tadi. Dan ini masing-masing dari bagiannya bisa kita rubah sesuai dengan keinginan kita. Kita lanjut ke menu berikutnya, ada chart. Jadi chart ini sama seperti di Microsoft Word, kita bisa insert chart atau membuat tabel, membuat bagan baik diagram batang, garis, dan lingkaran dengan menggunakan insert chart ini. Ya, jadi kalau kita sudah punya ini, lihat kita bisa memilih sama persis seperti yang ada di Microsoft Word. Ya. Jadi kita tinggal pilih, nanti kalau kita pilih, kita akan diarahkan untuk mengisi tabel-tabel terkait informasi yang ada di diagram kita. Oke. Nah, selanjutnya di menu insert, ada insert comment. Ini kalau misalnya ada bagian slide yang mau kita komen. Terus ada insert text box. Jadi text box ini kalau misalnya kita sudah punya ini, terus kita masih butuh lagi box untuk membuat kalimat. Kita bisa tambahkan text box di sini. Tinggal klik, dia akan muncul box yang baru.
Apa kegunaannya box yang baru? Jadi box yang baru ini dia akan terpisah dengan yang ini. Jadi misalnya ini kalian mau kasih warnanya lain, dia akan berpengaruh dengan tulisan yang dibawa. Yang dibawa juga bisa kita kasih dengan model yang lain karena dia text box yang terpisah. Oke. Terus kita lanjut ke ini ada header and footer ya. Jadi header and footer ini adalah catatan catatan atas maupun bawah ya. Jadi kita bisa buat catatan di bagian atas slide maupun di bagian bawah slide. Ya, jadi ini juga sama fungsinya dengan yang ada di Office ya. Hanya di sini kita bisa tambahkan secara langsung tanggal, nomor halaman maupun catatan kaki. Kalau misalnya di Office, di Word, dia itu kan terpisah-pisah. Kalau di sini bisa sekalian. Ya, jadi misalnya kita mau tambahkan tutorial. Oke. Nah, kalau kita apply dia akan muncul ya, langsung di bagian bawahnya itu langsung muncul ada catatan kakinya, ada tanggalnya dan di sini ada halaman. Oke. Nah, kalau warnanya kurang jelas, kita tinggal rubah di menu format tadi. Jadi setiap kita menambahkan objek baru ke slide PowerPoint akan selalu muncul menu format untuk kita mengedit objek baru yang mau kita tampilkan itu. Ya. Oke, kita lihat lagi apa yang ada lagi menu insert. Di sini ada word art. Word art ini sama seperti kalau kita mau tampilkan tulisan dengan bentuk-bentuk kaligrafi tertentu, ya, bentuk-bentuk tertentu kita tinggal pilih. Terus kita bisa insert tanggal dan waktu, yang mana ini tadi untuk tanggal dan waktu sama nomor slide bisa langsung kita edit bersamaan dengan header and footer-nya. Oke, selain itu kita juga bisa memasukkan persamaan matematika. Ya, jadi persamaan matematika kita bisa pilih yang ada di sini atau bisa insert new equation. Jadi di sini ketika mau insert new equation, kita akan punya desain yang sama persis seperti yang sudah kalau misalnya kalian pernah pelajari di Microsoft Word. Jadi tidak ada tampilan yang berbeda. Jadi kalau misalnya kalian sudah terbiasa di Microsoft Word, kalian akan gampang juga membuat equation di Microsoft PowerPoint ini. Nah, setelah itu yang ada adalah menu insert simbol. Ini juga sama seperti di Microsoft Word. Simbol-simbolnya sudah tersedia di sini, tinggal dipilih. Nah, berikutnya lagi ada bagian insert yang cukup banyak juga digunakan. Ada insert video, insert audio, dan screen recording. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang mendapat tugas untuk membuat tutorial, terus dia mau merekam layar laptop, tanpa perlu menggunakan aplikasi tambahan, kita bisa menggunakan screen recording pada aplikasi Microsoft PowerPoint ini, ya. Jadi di sini untuk insert videonya sama seperti gambar tadi, kita bisa ambil yang ada di komputer, bisa juga lewat online. Begitu juga untuk insert audio atau suaranya, ya. Nah, selain kita bisa ambil di komputer, kita bisa langsung merekam suaranya kita pada PowerPoint ini. Ya, jadi tidak perlu ada tambahan alat perekam lain, cukup klik record audio, maka kita bisa langsung merekam suara kita di sini. Oke, nah ini juga yang salah satu fungsi tambahan yang paling bagus ini adalah screen recording. Jadi pas kita klik ini, langsung kita diarahkan ke layar yang mana kita bisa tinggal pilih yang mana yang mau kita record di halaman PC-nya kita, terus kita tinggal klik record dan dia akan berjalan sama seperti aplikasi-aplikasi perekam layar yang ada. Ya, walaupun di sini dia pengeditannya itu tidak semaksimal kalau kita gunakan aplikasi lain yang khusus untuk merekam layar. Oke, nah itu semua kita sudah bahas yang ada di tab menu insert. Selanjutnya kita akan lihat yang ada di menu desain. Jadi untuk desain ini dia khusus untuk mendesain background dan tulisan yang ada di PowerPoint yang mau kita tampilkan. Ya, kalau tadi kita di awal kita pilih background yang plain, ya atau istilahnya yang blank, yang belum diapa-apakan. Nah pada di sini kita bisa memilih, misalnya kita mau pakai background yang ini, dia akan berubah secara otomatis dan bentuk tulisannya juga atau warna tulisannya itu akan mengikuti background yang kita pilih. Ya, jadi misalnya kita pilih yang
Ini langsung berubah secara otomatis modelnya ya. Jadi tab menunya langsung berubah seperti ini. Begitu juga dengan yang ini. Setelah itu kita juga bisa pilih model warna-warna background untuk ini. Jadi kalau punya model yang seperti ini, kita sudah pilih desain atau temanya yang begini, kita masih bisa pilih varian lain untuk merubah warna-warnanya. Misalnya ini kita akan lihat dia berubah menjadi warna ungu. Ya, yang ini yang hijau dan lain-lain. Oke. Nah, terus kita lihat di sini kan ada pilihan warna. Kalau kita pilih tema atau varian yang ada di sini, maka warna dari tulisan yang kita buat itu nanti akan sesuai dengan degradasi warna ini. Jadi degradasi warna ini sudah disesuaikan dengan warna background-nya supaya istilahnya dia matching ya. Karena pada saat kita menampilkan PowerPoint itu yang dilihat adalah keindahan tampilan kita. Jadi kalau misalnya kita buat dan warnanya tidak matching, itu akan merusak pandangan dari penonton sasaran presentasi kita. Jadi makanya PowerPoint itu dia sudah menyiapkan tema dan warna tulisan yang sesuai dengan tema tersebut. Ya. Tapi biasa juga kita kan masih senang bermain dengan warna-warna sendiri. Itu tidak masalah. Yang penting warna yang dipilih tidak bertolak belakang dengan warna tema yang kita buat. Nah, selain dari tema-tema ini, kita juga bisa mengubah background-nya ini menjadi lain. Misalnya kita mau berubah ke bentuk warna tertentu atau ke gambar tertentu, kita bisa berubah di menu desain ini. Ya, di sini ada pilihannya format background. Oke. Nah, di samping format background ini ada slide size. Jadi slide size ini ada dua pilihan. Kita bisa pilih yang standar, yang mana bentuknya itu dia lebih persegi, tapi kita bisa juga pilih tampilan yang widescreen. Ya, yang mana widescreen ini dia kalau kita tampilkan akan memenuhi layar, ya, menyesuaikan dengan layar tampilan. Kalau tidak salah perbandingannya itu 16:9. Nah, kita kembali ke format background tadi, kita bisa rubah warna-warna backgroundnya di sini. Misalnya kita mau kasih warna yang natural atau warna yang solid biasa. Ya, kita bisa pilih di sini solid, fill, terus pilih warnanya sesuai yang kita mau. Misalnya kita mau kasih warna kuning semua, dia akan berubah seperti ini backgroundnya. Atau kita mau kasih warna pink, dia akan berubah. Kalau kita klik hanya klik ini, yang berubah adalah slide yang kita rubah. Tapi kalau kita klik apply to all, dia akan berubah semuanya. Oke. Nah, selain dari warna, kita juga bisa pilih yang dasarnya gradient atau pencampuran warna. Nah, bisa diklik di menu-menu ini, terus pengaturannya ada di sini, tinggal kalian sesuaikan. Terus kita juga bisa mengganti background-nya dengan tekstur atau gambar tertentu. Kalau kita mau pilih gambar tertentu, pilih picture or texture fill. Di sini kita bisa ngambil file sembarang yang sudah kita punya dan dia akan otomatis berubah background-nya menjadi gambar yang kita pilih. Oke, sudah ya. Kita lanjut ke pilihan transisi ya. Jadi transisi ini adalah pengaturan untuk bagaimana tampilan slide-nya kita itu ketika dia muncul ya. Jadi ini masih non, berarti belum ada transisi yang kita masukkan. Kita bisa pilih sesuai dengan selera kita ya. Misalnya kalau kita pilih ini, dia akan muncul seperti itu. Kalau kita pilih lagi misalnya ini, dia akan modelnya seperti gambar tirai yang terbuka dan lain-lain. Ada banyak sekali pilihan di sini ya yang bisa kalian explore. Nah, di sini kalau kita sudah klik ini, dia akan muncul di sebelah sini akan aktif untuk menu sound, durasi, dan apply to all kalau kita mau terapkan ke semua slide. Atau kita juga bisa kasih berbeda-beda transisi di tiap slide. Kalau kita pilih apply to all, maka transisinya ini akan berlaku untuk semua slide. Ya, kita bisa menambahkan suara tertentu. Misalnya ini akan kalau kita klik applause, berarti pada saat transisinya berjalan, maka akan ada suara tepuk tangan. Nah, selain kasih suara, kita juga bisa mengatur durasi transisinya. Kalau ini tadi yang kalian lihat, dia kan cukup lambat ya. Cukup lambat. Kalau kita mau kasih agak cepat, tinggal rubah di sini. Ini durasinya dalam detik ya. Jadi kalau kita rubah 2, berarti jadi 2 detik. Kita lihat kembali.
Lihat. Jadi tampilannya itu transisinya lebih cepat. Oke. Terus ada advanced slide. Untuk advanced slide ini dia kalau misalnya kita mau pilih transisinya itu berjalan pada saat kita mengklik mouse, on mouse click, atau secara otomatis, atau bisa juga setelah beberapa detik. Ya, ini after detiknya kita tentukan. Oke, nah di sini tadi sudah selesai untuk untuk menu transisi. Selanjutnya ke menu animasi. Ya, jadi kalau misalnya tadi transisi dia itu mengatur pergerakan untuk slide, animasi dia khusus mengatur untuk pergerakan komponen yang ada di slide tersebut. Ya, jadi dia tidak mengatur gerakan slide-nya, tapi apa yang ada di slide itu. Ya, misalnya untuk ini lihat di sini belum aktif. Kenapa belum aktif? Karena belum ada objek dari slide yang kita klik. Kalau kita klik sembarang saja objek, langsung menu animation ini dia aktif ya. Nah, di sini yang paling sering digunakan ini adalah animation yang ini. Ya. Bukan yang paling sering, memang intinya di sini ya. Jadi intinya dia itu adalah ini ya. Nah, menu animation ini dia terbagi menjadi 3 bagian utama. Ya, jadi ada entrance. Entrance itu apa? Kemunculannya, terus ada emphasis. Emphasis ini dia kalau sudah ada objeknya, nanti dia akan animasinya akan muncul, tapi objeknya sudah ada memang. Kalau entrance ini, dia animasinya belum ada, nanti dia akan muncul dengan menggunakan model-model yang ada di entrance. Terus ada exit. Jadi exit setelah dia muncul, kita bisa hilangkan animasinya atau hilangkan objeknya dengan menggunakan exit ini. Ya. Kita lihat, coba kita terapkan. Misalnya ini, kita pilih ini yang paling sering saya sih pakai ini. Misalnya ini, oke. Nah, terus di sini ada efek option. Efek option itu kalau kita sudah pilih ya animasi mana, kita bisa pilih model efeknya. Apakah dia mau bergerak dari bawah ke atas, kan dari kiri ke kanan, dan lain-lain. Nah, setiap animasi akan memiliki efek option yang berbeda. Ya, misalnya ini tadi, ini pilihannya. Kalau kita pilih animasinya shape misalnya, efek optionnya akan berbeda lagi. Jadi efek option ini disesuaikan dengan animasi yang kita pilih. Nah, kalau kita sudah punya ini, kita bisa menambahkan animasi untuk yang sedang berlangsung atau yang exit-nya. Dari mana? Jangan langsung kita klik. Jadi kita harus pilih yang ini, menu Add Animation. Kita pilih menu Add Animation dan kita bisa pilih misalnya kita kasih berwarna seperti itu. Oke. Nah, kalau kita mau tambah lagi, kita add lagi. Dan misalnya kita mau kasih hilang dan seperti ini. Oke. Nah, kita lihat kalau kita kasih slideshow atau kita preview ini ya. Preview itu untuk menampilkan animasi yang sudah kita pilih. Lihat. Kemudian, oops. Oke. Akan hilang. Oke. Itu tadi untuk animasi. Nah, di animasi ini selain efek option dan add animation tadi, kita juga punya animation pen. Animation pen ini untuk memunculkan animasi apa saja yang kita gunakan pada objek yang kita sudah buat, terus untuk mengatur hal-hal lainnya, masalah kemunculan dan lain-lain. Jadi untuk secara khusus nanti untuk animation pen untuk animation ini kita akan bahas di video tutorial yang selanjutnya ya. Nah, di sini kita bisa macam-macam, bisa klik durasi, bisa klik dia muncul pada saat kapan, dan lain-lain. Nah, setelah menu animasi, kita masuk ke menu slideshow. Nah, di slideshow ini, kalau misalnya kita sudah selesai mengatur timing, animasi, background, transisi, dan lain-lain dari slide kita bisa mengecek bagaimana model tampilannya pada slideshow. Ya, ada pilihannya di sini menunya from beginning, itu berarti dari awal. Terus kalau from current slide itu berarti dari slide tertentu. Ya, kalau ini dia akan mulai dari awal dan akan memunculkan semua animasi yang sudah kita buat. Oke. Nah, terus di sini juga tempat untuk kalau kita mau rekam PowerPoint yang kita buat dan kita ekspor ke bentuk video. Ya, jadi di sini ada pilihan record slice slow, record slice
So, kalau kita pilih ini, kita bisa merekam baik suara maupun animasi dan transisi dari slide yang sudah kita buat. Jadi kita bisa tambahkan narasi, bisa tambahkan timing-timing tertentu atau waktu-waktu tertentu sesuai dengan tampilan kita. Dan selanjutnya di akhir, kita bisa ekspor ke dalam bentuk video. Oke, setelah itu kita lihat menu berikutnya adalah menu review. Nah, jadi review ini di sini kalau kita mau cek spelling atau cek pelafalan, kita mau translate. Jadi kalau online kita bisa lakukan translate dan kita bisa juga menunjukkan komen, ya. Terus ada menu view. Menu view ini kalau kita mau ubah model tampilan yang ada di sini. Ya, kita bisa pilih yang normal seperti yang biasa, kita rubah dalam bentuk outline, dalam bentuk slide seperti ini, dalam bentuk catatan, dan lain sebagainya. Oke, terus di menu view juga ini kita bisa memilih untuk memunculkan mistar, yang ini mistar ya, yang ini misalnya dimunculkan atau tidak. Oke, bisa juga untuk memunculkan garis pada slide kita atau tidak muncul. Terus di sini juga kita bisa memilih tampilan untuk ini. Untuk keseluruhan tampilan PowerPoint kita. Oke, nah yang terakhir ini developer ini kalau misalnya belum kita munculkan dia tidak ada di tampilan awal PowerPoint ya. Ini dia itu terkait dengan kalau kita mau otak-atik masalah pemrogramannya di PowerPoint ini. Jadi makanya di sini ada Visual Basic, ada Macro Security dan lain-lain. Oke, yang terakhir kita akan lihat ke tab menu File ya. Jadi file ini kalau kita mau membuka dokumen baru, new, kita bisa klik new. Mau membuka dokumen yang sudah ada kita simpan, kita bisa klik open. Terus kita mau save, ya, kita save. Kita bisa pilih, kalau save di sini ya kita tinggal pilih. Dan di mana misalnya kita mau simpan. Dan mengetik nama yang ada di sini. Oke, terus kita klik save. Dia akan tersave. Oke, nah kembali ke menu file lagi. Di sini juga kita bisa save as, bisa print, terus bisa share. Share ini kita bisa share nanti pilihannya, ada pilihannya mau lewat email, mau simpan ke cloud dan lain sebagainya. Terus di sini juga yang penting adalah export ya. Jadi di menu file ini sekarang kalau kita mau buat misalnya video pembelajaran tidak perlu aplikasi khusus, kita bisa langsung mengekspor dari menu file yang ada di PowerPoint ya. Yang pertama kita bisa ekspor ke bentuk file PDF ya. Jadi kalau kalian pernah temukan file PDF yang tampilannya seperti slide PowerPoint itu karena memang asalnya dari slide PowerPoint yang dirubah ke bentuk PDF. Kita juga bisa membuat video dari tadi. Kalau misalnya kita sudah rekam narasinya tadi yang ada pada menu slideshow itu, kalau sudah rekam narasinya, kita bisa pilih create video untuk membuat video berdasarkan rekaman kita tadi. Terus kita juga bisa membuat bisa memasukkan ke CD dalam bentuk ini, terus bisa juga membuat handout. Oke. Nah, yang terakhir di sini ada menu option. Ya, di menu option ini kalau sama seperti di Word, di sini kalau kita mau mengatur hal-hal teknikal terkait isi dari slide PowerPoint kita. Ya. Jadi misalnya kalau kita tidak mau menggunakan huruf besar, huruf kecil, apa mau aktif grammarnya, spellingnya atau enggak, kita bisa pilih di option ini. Terus juga kita bisa mengatur apa-apa yang akan muncul di menu, di mana di Customize Ribbon. Kalau ada menu yang mau kita hilangkan atau ada menu yang mau kita tambah, kita bisa klik di sini ya. Lihat di sini ada main menunya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau kita mau tambah, kita bisa pilih di sini dan tambahkan. Tinggal misalnya kita klik, terus pilih add, ya seperti itu. Dia akan bertambah di sini. Oke, dan ini ada juga add-ins. Kalau add-ins itu kalau kita mau tambahkan fungsi-fungsi khusus untuk PowerPoint kita, di mana add-ins ini biasanya dia di-download secara terpisah. Oke, demikianlah tadi penjelasan saya tentang menu-menu
yang ada di Microsoft PowerPoint 2013. Semoga tutorial ini bermanfaat. Kita akan jumpa lagi di tutorial selanjutnya terkait dengan penggunaan PowerPoint untuk melakukan presentase. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.